Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Rohadi, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Pundung Sari 02, Kecamatan Tempur Sari, Kabupaten Lumajang, kelas 09325B, Jawa Timur. Di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha yang dilakukan guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Yang artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mendukung semua murid di kelas kita. Maksudnya, perlu diingat bahwa setiap anak adalah unik. Mereka punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain pasti berbeda. Dan disinilah diperlukan usaha guru untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda, agar mereka merasa nyaman saat belajar di kelas, dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Selanjutnya, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Selanjutnya, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memenuhi 3 aspek, yaitu yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Yang kedua, minat murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Minat murid, setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya belajar, dan kecerdasan majemuk yang berbeda antara satu anak dengan anak yang lainnya. Kebutuhan murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membaca rapot murid di kelas sebelumnya, atau juga bisa berbagi penilaian-penilaian formatif dan diagnostis. Diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Guru dapat memilih salah satu atau kombinasi dari ketiganya. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti bakteri konsep atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten bisa juga dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Diferensiasi proses berupa kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Serta diferensiasi produk berupa bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pelajari dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Tentu saja ada
Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman, berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan juga inovatif. Untuk dapat menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi pun dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.